Hey guys, it's Anna here. Hmm, Perkenalkan, aku Ana Adventa Mariasi. Aku bukan YouTuber, aku cuman suka sharing apa aja yang happening dalam hidup aku. Jadi kadang channelnya aktif, kadang-kadang juga channelnya nggak aktif. Tapi kenapa aku merasa aku terdorong untuk membahas hal ini? Karena aku waktu jadi aku udah nikah guys, tanggal 5 Desember 2024. Em, Waktu aku nikah kemarin, aku tuh bener-bener kayak nyari di semua sosial media, TikTok, Instagram, YouTube, you name it. Tapi gak ada orang yang ngebahas tentang nikah di katedral. Tapi aku pikir kayak emang sesedikit itu sih orang yang nikah di katedral dan sesulit itu, dan mungkin sedikit orang yang mau sharing terhadap hal eh, apa rincian-rincian yang mereka siapkan waktu menikah di katedral. Jadi let me share with you. Tapi sorry kalau misalnya kayak soundnya atau lightingnya nggak begitu baik. Um, Semoga YouTube ini bisa semakin viral, jadi semuanya bisa menonton ini dan terbantu dengan video ini. Jadi someday aku bisa dapat bayaran dari YouTube dan aku bisa lebih buat YouTube yang lebih proper. Oke, sorry juga kalau misalnya nanti gambar-gambarnya aku bakalan tunjukin cuman dari HP aku, atau ya kalau misalnya aku niat buat edit aku bakalan taruh di sini, atau kalian bisa nanya aku selanjutnya di Instagram aku di AADVN atau di email aku. Nanti aku drop di sini ya. Dan sorry banget kalau misalnya aku ada abu di sini karena aku video ini setelah aku pergi rabu-abu di gereja. Jadi aku tidak mau menghapusnya, biarkan saja, biar terlihat Katolik banget ya. So, pernikahan aku itu menurutku terhitung cepat, dan teman-temanku juga mikir itu sangat cepat sih. Soalnya aku ketemu sama pacar aku, suami aku itu di tanggal 31 November. Terus kita tuh kayak decide buat nikah di tanggal 1 Januari gitu. Enggak deh. Ya pokoknya itulah. Terus nanti aku ceritain timeline. Aku bakalan ceritain banyak sih. Mulai dari timelinenya apa aja untuk pernikahan Katolik. Aku mungkin nggak bakalan serinci itu, dan sorry kalau misalnya kalian mau tanyain aja di komen YouTube. Terus biaya untuk daftar di gereja, em, cara daftarnya gimana, apa aja persyaratannya, dekor, gladi bersih, persembahan yang perlu disiapkan, apa aja yang perlu dipersiapkan waktu pernikahan nanti, foto, fotografer dan segala macam itu harus kayak gimana, terus nasi kotak, buku misa. Jadi pokoknya aku berusaha serinci mungkin, tapi kalau misalnya ada yang kelewatan please tanya aku aja. Jadi aku tuh nikah di tanggal 5 Desember 2024 kemarin. Yay! I'm married woman. Lalu, kenapa aku bisa dapat tanggal 5 Desember? Aku tuh ke katedralnya tanggal 24 Januari 2024. Itu tuh sejauh itu aja kan. Tapi pas aku ke katedral, aku tuh nanya langsung ke katedral, masih ada tanggal apa enggak. Terus dia bilang, masih ada di Desember. Tanggal berapa aja, aku nanya. Pokoknya aku pengen tanggal sejauh-jauhnya di tahun 2024. Soalnya kita tuh kayak ya udah kita nikah aja tapi tahun 2024 gitu. Terus dia bilang paling jauh itu tanggal 5 Desember. Tanggal 5 Desember soalnya setelah itu kan udah persiapan Natal dan Advent tuh udah nggak bisa lagi. Lalu aku bilang, wah gila, ini jalan Tuhan banget ya. Soalnya tanggal 6 Desembernya itu aku ulang tahun. Lalu aku kayak, ya udahlah ya, kita tanggal 5 Desember aja.
tanggal 5 Desember masih ada jam berapa aja. Nah ceritanya di katedral itu mereka itu selalu buka pendaftaran di bulan pendaftaran untuk di bulan tahun berikutnya ya. Jadi kayak kalian mau mendaftar di tahun 2024, kalian mau cari tanggal pernikahan di tahun 2025. Itu kalian harus nyari dari banyak yang nyari dari tahun sebelumnya. Itu orang-orang yang pada prepare banget kan. Terus mereka itu nyari di bulan mereka tuh bukanya di bulan Juli kalau aku nggak salah. Kalau aku salah, nanti aku kasih nomor admin sekretariatnya katedral. Tapi tolong jangan mendarderdor mereka karena mereka tidak suka dibegitukan. Kalian harus dengan sopan bertanya. Seperti orang Indonesia, ya. Kalau misalnya kalian mau bertanya, ya tanya. Kalau misalnya kalian mau cepet dijawabnya, kalian tuh bisa langsung ke sekretariatnya aja. Oke. Itu jadi kalian tuh bisa mendaftar 1 tahun sebelumnya tapi dibukanya di bulan Juli ya. Kenapa aku dapat tanggalnya tanggal 5 Desember itu karena yang available di tahun 2024 yang paling jauh adalah tanggal tersebut. Lalu mereka itu ternyata di dalam 1 hari kalau weekdays itu ada 2 kali kalau nggak salah, 2 atau 3 kali pernikahan. Nah ada yang jam 11, ada yang jam 1. Aku waktu itu aim buat daftar di jam 11 untuk minta daftar di jam 11. Terus aku kesana terus aku bilang, oke, saya mau langsung daftar aja sekarang di tanggal 5 Desember jam 11. Kayak gimana caranya? Turns out si sekretariatnya ini bilang, sorry banget, nggak bisa segampang itu. Terus aku kayak, oh apa aja persyaratannya? Terus nanti kalian tuh bakalan dikasih kertas kayak gini. Ya, ini aku foto. Nanti kalian udah screenshot belum tadi? Aku bacain aja ya. Jadi persyaratan booking tanggal perkawinan itu yang A itu fotokopi KTP. Abis itu kenapa ada gini? Terus fotokopi surat baptis kedua mempelai of course. Lalu fotokopi akte kelahiran. Lalu fotokopi kartu keluarga sipil, kartu keluarga kalian yang biasa, keluarga masing-masing. Sama satu lagi tuh kartu keluarga Katolik. Jadi ceritanya aku baru tahu kalau di dunia ini ada namanya kartu keluarga Katolik. Karena aku nggak biasanya mengurus hal itu kan. Pas nikah itu baru ngurus. Terus kayak kartu keluarga Katolik, gimana sih cara melakukan dan mendapatkan kartu keluarga Katolik? Itu kalian bisa langsung ke ketua lingkungan terdekat. Terus kayak minta tolong dong gimana caranya buat kartu keluarga Katolik, ntar deh bantuin dah ya itu. Lalu selanjutnya surat pengantar dari lingkungan untuk menikah ya. Jadi aku tunjukin dulu contohnya. Ternyata setelah dicari-cari agak bingung nyarinya. Jadi nanti aku taruh di sini aja. Kalau ketemu, kalau nggak ketemu sorry banget. Aku akan mengusahakan yang terbaik. Lalu yang terakhir adalah surat izin dari Romo Paroki bila dari luar katedral. Gitu. Jadi kalau kita tuh kayak, kalau aku tuh paroki Tomang kan. Terus kalau misalnya aku mau mengadakan pernikahan di katedral, itu aku harus permisi. Permisinya itu ke paroki Tomang. Bilang ke paroki Tomangnya mau minta pengantar buat menikah di katedral kayak gitu. Jadi konsepnya itu kita di katedral cuman pakai gedungnya aja. Gitu, ya. Lalu setelah aku menyiapkan beberapa persyaratan itu, hal selanjutnya yang aku lakukan, bentar, aku mau nunjukin ini. Ada ketentuan, jadi waktu kita kesana itu dikasih yang kertas kecil tadi kan,
yang harus dilengkapi untuk mendaftar dan booking tanggal. Nah, kita tuh bakalan dikasih satu kertas ini lagi. Ah, jelas gak? Itu nanti aku taruh di sini. Itu adalah ketentuan upacara perkawinan. Banyak sekali yang dibahas di dalam sana, ketentuan-ketentuannya. Oh, jadi tulisannya di sini. Setiap harinya waktu upacara perkawinan hanya ada 2 kali. Tidak dapat menambah waktu atau slot, yakni pukul 10 atau pukul 13. Berarti aku salah, bukan 11. Terus hari banyak aja, banyak banget. Nanti aku taruh di sini aja ya, kalian baca sendiri. Jadi intinya ini tuh kayak ngebahas kayak lu kalau di gereja kita, lu harus mengikuti peraturan-peraturan kita. Yang tadi pertama itu ketentuan acara perkawinan yang nggak boleh nambah waktu, harus kayak gimana kayak gimana. Yang kedua adalah rangkaian bunga dan dekorasi. Nah ini yang aku bakalan bahas di selanjutnya, nanti di bab selanjutnya. Tapi dia tuh ngebahas tentang rangkaian bunga dan dekorasi yang jadi kita tuh dekorasinya di situ tuh nggak boleh pakai bunga palsu, harus bunga asli. Dan kita harus pakai vendornya dia, kita nggak boleh pakai vendor lain gitu. Jadi nanti dikasih list vendor, dikasih nama-nama, nomor teleponnya. Udah, nanti terus lalu foto dan video. Itu sebenarnya boleh vendor mana aja. Aku pakai 2 vendor. Tapi kalau misalnya mau itu tuh kalian harus bilang ke tim fotografernya kalau nggak boleh naik ke altar, nggak boleh apa, nggak boleh itu gitu, harus di briefing paduan suara dan kor dan lain-lain gitu. Lalu and then abis daftar, aku tuh daftar jadinya tanggal 3 Maret dan bayar pertama. Jadi kalian bisa melakukan pembayarannya itu 2 kali. Pembayaran pertama SEDP itu minimal 500.000. Lalu pembayaran kedua itu pelunasan. FYI pelunasannya itu bisa ditunda kalau kalian belum ada dana. Nanti tinggal ngobrol aja ke mereka gitu. Lalu setelah aku mendaftar dan segala macam, please make sure, karena aku tuh cepet banget kan waktunya. Jadi aku kayak harus secepat-cepatnya melakukan segala sesuatu. Aku tuh langsung ya 24 Januari aku daftar, 3 Maret aku bayar, tanggal 6 April itu aku daftar MRT-nya 27 April di Bekasi. Waktu itu aku ikutnya. Terus lalu di tanggal 2 Mei, karena aku LDR kan sama pacar aku waktu itu, jadi kayak aduh harus gimana nih, kita tuh harus nyari MRT pas dia datang di Indo. Nah puji Tuhannya kita dapet tuh di tanggal 27 April, tapi di Bekasi, gak apa-apa jauh. Lalu puji Tuhannya juga Romo di Paroki Tomang tuh bener-bener kayak baik banget gitu loh. Kayak kita bilang kalau bisa sebelum tanggal 6 April, soalnya dia udah berangkat lagi kan. Oh, terus akhirnya kita kanonik di tanggal 2 Mei gitu. Jadi itu ya, kalau misalnya kalian mau mendaftar pernikahan harus pastikan semuanya, mulai dari pendaftaran gereja, syarat-syarat untuk mendaftar di gereja, daftar dan bayar, MRT, kanonik. Dah, ini dulu. Kalau ini udah oke, baru kita lanjut ke part selanjutnya, yaitu biaya. Sebelum lanjut ke biaya, aku mau nunjukin waktu itu aku sampai di sana tuh disuruh, setelah aku bayar, aku dikasih kayak gini formulir. Itu yang menjelaskan bahwa kita make gedung gerejanya. Terus untuk biaya
Tergantung ya, beda hari. Jadi kalau misalnya weekdays, aku waktu itu 3.500.000. Kalau misalnya weekend itu 5 juta. Tapi teman-teman itu pure hanya menggunakan gereja saja ya. Kenapa aku tetap ngambil meskipun itu weekdays? Karena aku pengen nikah di katedral. Aku cuma mau nikah kalau di katedral gitu. Jadi take it or leave it kan. Mau nggak mau tetap di weekdays. Waktu itu hari Kamis. Oke, lanjut. Nah itu biaya pertama, biaya pendaftaran 3.500.000. And then kita lanjut ke dekor. Sebenarnya dekor tuh tricky ya, soalnya kayak yang aku bilang kalau dekornya tuh bakalan banyak banget vendor. Tapi itu menyesuaikan dengan orang yang kalian nikah di tanggal itu juga. Jadi waktu aku nikah, puji Tuhannya, aku nikah sama aku nikah sama suamiku kan. Tapi di tanggal 5 itu, kan aku jam 1, dia jam 11. Iya jam 10. Yang si jam 10 itu dia tuh orang kaya. Sepertinya. Aku hanya membaca-baca saja. Soalnya waktu itu aku buka-bukaan aja ya. Ini bukan pamer. Ini cerita. Enggak boleh marah. Jadi aku mau cerita. Jadi dekor itu bisa disesuaikan. Kayak kalian cari floris. Jadi florisnya kan vendornya udah dikasih tahu. Nah, ada 10 kali. Nanti aku coba kalau misalnya masih ada, aku kasih nomornya dan aku akan cerita aku pakai vendor dekor yang mana. Jadi vendor dekornya tuh banyak banget kan. Terus aku tuh pertama ngobrol sama si pasangan yang nikah di tanggal yang sama. Mereka tuh cerita pertama pengennya warna apa. Lalu aku bilang warna aku sih ngikut aja ya, tapi kalau boleh ada warna ungu atau pinknya. Soalnya kami awalnya itu rencananya pakai warna ungu waktu pagi. Oke. Terus mereka bilang, "Oh, oke. Ana nanti kita ini ya arrange buat ketemu sama florisnya. Ketemu Zoom meeting. Soalnya kita nggak bisa ketemu, sama-sama sibuk gitu deh." Terus udah ketemu nih sama florisnya. Floris pertama, gimana gini, budgetnya berapa? Karena aku tahu yang menjaga biaya pernikahan adalah wanita. Karena kalau misalnya laki-laki pasti mereka akan, iya nggak apa-apa nanti diusahakan. Jangan sayang, harus wanita ya yang mengaturnya gitu. Kasih budget aja kalian mampunya seberapa nih. Waktu itu aku ngeluarin duitnya 10 juta. Aku bilang, aku budgetnya untuk dekor di gereja 10 juta. Sorry banget kalau misalnya ini gak masuk ke range kalian. Soalnya kita juga udah banyak banget keluar buat pernikahan di gedung. Di luar dari situ resepsinya. Terus dia bilang, oh segitu doang ya. Terus aku bingung. Soalnya mereka kayaknya pengennya lebih. Lalu kita cerita sampai akhirnya ketemu di satu titik kayak yang ya udah warna pink aja. Kenapa warna pink aja? Itu karena dia bilang, "Ana kita kayaknya pengen warna pink deh, gini." Terus aku bilang, ya udah kayaknya aku warna gold aja. Boleh nggak ditambahin warna kuning atau warna gold bunganya? Terus dia bilang, kayaknya perlu tambahan uang lagi deh kalau misalnya kayak gitu. Terus aku kayak gara-gara duit gue dikit lu bisa-bisanya menentukan warna. Jadi aku kayak ya udah, hai, aku bilang hai gini. Aku bilang ke si pasangan yang jam 11 itu, aku bilang kayak
ya udah aku ngikutin warna kalian aja, warna pink. Aku tinggal ganti warna bajuku sama vendorku aja. Akhirnya singkat cerita, em, jadi kalian, menurutku ya, ini aku ngasih tips. Tapi kalau misalnya kalian mau ini, cepetin aja, jangan ini. Jadi ceritanya, ya teman-teman, eh, kalian tuh harus nentuin budget. Dan kalian tuh harus tetap pada pendirian kalian. Jangan karena mereka itu gimana, ngomong apa, kalian mau aja ikut. Karena ya bakalan sulit kalau misalnya mereka udah iyain, itu tuh bakalan sulit. Kayak, aduh sorry banget duit kita kurang. Setelah kalian state misalnya 30 juta, terus ternyata kalian cuma bisa kasih 10 juta, itu kan enggak banget. Kalian bisa aja ditagi-tagi. Nah, itu tuh aku ngotot-ngototan. Kayak, Ana kamu bisa nggak ya nambah budget, soalnya kita tuh pengen dekornya kayak gini kayak gini kayak gini. Terus aku bilang, wah nggak bisa banget lagi, soalnya udah maksimal banget itu 10 juta. Kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dikeluarin, kan itu, jadi mereka tuh kirimin dekor pernikahannya itu, wah sih gede banget. Maksudnya full banget sama bunga. Dan bunganya kan seperti yang aku bilang ke kalian, itu bunganya harus bunga hidup semua kan. Mereka info kalau total budgetnya itu buat bunga itu 40 juta. Tapi aku bilang, sorry banget, kalau misalnya emang harus segitu budgetnya, aku nggak usah didekor nggak apa-apa. Atau aku kasih nih 10 juta, tapi kalian take out aja yang menurut kalian nggak pantas dengan 10 jutaku, di take out aja. Yang penting di altar ada bunga. Udah aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang, oh ya udah nah kalau kayak gitu, tapi jangan bilang-bilang ke florisnya. Tapi aku memilih untuk ngomong sama florisnya. Aku bilang ke florisnya, Bu, sorry banget aku nggak ada budget buat pernikahan, nggak banyak budget buat dekor di pernikahan aku. Kira-kira boleh nggak ya kalau misalnya aku di take out aja yang sekiranya nggak pantas dengan budgetku, tapi aku cuma budgetnya 10 juta. Jadi nanti setelah dia menikah kan full nih bunganya 30 juta, 40 juta. Nah, pas aku nikah dikeluarin aja yang menurut lu nggak pantas buat 10 juta, yang penting bunga di altar. Tapi ibunya baik, ibunya bilang, oh nggak apa-apa, nanti kita ngomong aja. Akhirnya lu bayangin, gua dekor 10 juta, gua dapet kayak gini. Bagus banget, asli gua mau nangis pas gua tuh pas di dalam. Lu lihat sefull itu dekor gua. Dan kayak tuh, warna pink bagus banget. Dan warna pink itu warna kesukaan gua. Dan itu maksud gua, apa ya, Tuhan itu akan selalu menyiapkan segala sesuatu. Satu-satunya saran yang bisa aku berikan ke kalian yang mau nikah, jangan takut, Tuhan akan menyiapkan segala sesuatu. Bukan hanya menyiapkan, tapi kalian juga harus berdoa, mengusahakannya. Bagus banget dah pokoknya. Plus ini katedral guys, gitu dah. Nanti kalian bisa lihat-lihat di Instagram aku ya. Jadi itu tujuanku. Kalau kalian udah punya budget, jangan keluar dari budget itu. Jangan mengusahakan apapun. Yang kalian punya segitu aja, ya. Jangan lebih-lebihin. Terus no more about dekorasi. Jadi dekorasi itu ada part-partnya. Setiap part akan menambahkan duit. Altar itu bisa dihias di depannya doang, bisa dihias ditambah di kanan kiri. Di tempat duduk kita berlutut itu di kanan kirinya, kalau mau nambah satu pasang itu 1,5 juta. Di aisle-nya, di lorongnya, di kiri kanan itu setiap satu pasang itu
3 juta. Jadi kayak gitu. Jadi maksudnya kayak apa aja yang kalian butuhin, make sure, terus sesuaikan dengan budget. Kalau kalian ngerasa vendor yang ini kurang, kalian berusaha cari vendor lainnya. Jangan bosan-bosan nyari vendor, ya. Harus banding-bandingin harga. Waktu itu aku pakai vendor namanya The Flourish. Bener gak ya? Bentar. Aku coba cari. Bukan The Flourish. Sorry. Inge Floris ini nomornya. Lalu ya kayak gitu. Banyak belajar ya. Sabar. Terus daftar dekor udah. Gladi bersih. Jadi aku 3 hari sebelum pernikahan aku gladi bersih di gereja. Jadi itu bakalan ditentuin kayak lu mau jalan ke depan itu bersama pasangan lu atau bersama bokap lu atau semuanya di depan menunggu lu jalan sendiri, itu terserah. Tapi lu harus bilang ke bapaknya. Terus di situ harus hadir bokap nyokap kedua mempelai. Kalau waktu itu ada gua ikut, soalnya dia tuh bakalan baca Alkitab, bacaan yang waktu hari itu kan. Terus harus banyak mencatat, soalnya bakalan dikasih tahu kayak WO itu tugasnya ngapain aja. Nah waktu itu aku pakai WO yang one day doang, jadi kayak waktu meeting dan lain-lain dia nggak ikut. Terus ya udah aku yang catat semuanya, terus aku briefing ke orang WO-nya gitu. Terus banyak hal sih yang di situ, soalnya kayak kita disuruh maju, ucapin janji pernikahan, pasang cincin kayak gimana, kayak gitu-gitu dah. Banyak. Itu gladi bersih. Aku diinfoin 1 minggu sebelumnya. Itu harus kita yang nanya ya. Jangan tiba-tiba kalian udah 1 minggu, hamil 1 minggu kalian gak nanya. Jadi hamil 1 bulan aja kalian bilang, Bu kalau misalnya gladi bersihnya kayak gimana ya. Mereka bakalan bantuin untuk pendaftaran gladi bersih. Oke? Itu harus kita yang nanya. Gak bisa mereka yang, oh anak kamu gladi bersihnya ini ya. Enggak, mereka gak akan kayak gitu. Oke, gladi bersih udah. Selanjutnya persembahan. Jadi selain yang kita bayar di gedung itu, kita tetap harus memberikan kayak seserahan gitu sih. Seserahan ke gereja. Punya aku kemarin kayak gini. Jadi ada lilin, ada rosario, ada Alkitab, ada salib. Ini nanti diberkati, tapi buat kalian. Nah karena waktu itu kita mikirnya karena itu buat kita, jadi kita bikinnya bagus juga. Nah lalu setelah seserahan tuh kalian juga harus ngasih amplop ke gereja gitu. Aku sih waktu itu ngasihnya terserah aja. Lalu apalagi yang perlu disiapkan selain itu, yaitu romo yang untuk memimpin. Terus baca Alkitab. Kalian tahu gak yang baca Alkitab? Ya, itu lagu-lagunya itu kalian menentukan. Core-nya kalian yang bawa sendiri. Jadi kayak bener-bener kalian tuh cuman pakai gedungnya aja. Kalian kesana tuh harus membawa seperangkat alat misa. Bukan seperangkat alat misa, sebenarnya semua hal yang mencakup untuk misa. Romo, core, yang membaca doa umat, lalu yang baca Alkitab, semuanya itu kalian harus siapin. Oke? Oh iya, jangan lupa juga kalian harus siapin bunga untuk dikasih ke Bunda Maria, ya.
Soalnya kita harus ngasih ke bunda mari kita. Waktu itu aku nggak dikasih buke dari dekorasi gereja sih. Harusnya kalau misalnya kita minta harusnya dikasih, minta aja ya. Lalu oh ya, waktu aku di sana itu jadi ceritanya satpam di katedral itu sangat-sangat ketat. Waktu aku di sana, karena pernikahannya sudah selesai 1 jam sebelumnya, aku masuk ke dalam buat foto-foto dulu sebelum pernikahanku. Nah, setelah selesai pernikahanku, kayak kita cuma diberi 30 menit untuk foto-foto. Ya, jadi harus buru-buru supaya semuanya bisa kebagian foto. Ya, lanjut. Oh ya, jadi kan ini tergantung orang sih. Kalau misalnya aku kemarin di gereja itu, aku ngasih souvenir kan. Souvenirnya itu di depan pintu gereja sama tempat amplop. Tapi kalau nasi kotak itu kalian bawa sendiri kan. Kan ada orang yang prefer buat kasih snack, ada orang yang prefer kasih nasi kotak. Kalau aku ngasih nasi kotak, aku tapi kasihnya di sebelah kanan sayap katedral. Jadi nanti di situ setelah orang keluar ngambil nasi kotaknya kayak gitu. Waktu itu aku weekdays kan, aku sediain 150 kotak habis karena rame di gereja ternyata. Udah. Oh, selanjutnya adalah buku misa. Banyak hal yang sebenarnya harus disiapkan di gereja juga sih. Buku misa aku kayak gini. Ini aku yang desain sendiri. Aku desainnya di Canva. Lalu karena kita apa namanya? Karena kita desain sendiri, cetak sendiri, itu waktu itu cetaknya di Snappy gitu. Biaya cetaknya satunya 2.000-an, aku cetak 50 habis gitu. Untuk fotografer, waktu fotografer di gereja itu aku pakai 2 vendor. Jadi motoku dalam perkawinan kemarin adalah pilih satu hal yang lu rasa penting banget. Kalau lu rasa penting banget, ya udah, nggak apa-apa jor-joran di situ. Abis itu di bagian lainnya itu kalian harus cut budget gitu. Nah, kalau aku prefer buat aku ngerasa penting banget video dan foto itu. Nah, jadi aku pakai 3 vendor. Satu itu vendornya dari vendor WO ku. Apa ya? Terus satu lagi aku pakai vendor di luar ini kita WO, sama satu lagi aku pakai vendor video live streaming. Soalnya aku suka kayak ngeliatin hal-hal gitu-gitu lagi, memori. Nah, sampai sekarang aja si video pernikahan aku masih ada live streamingnya di channel YouTube-nya si live streaming itu. Jadi aku suka streaming sendiri. Jadi kalau misalnya itu menurut kalian penting, ya go on that. Budgetin sepuas-puasnya aja di situ, tapi jangan lupa ukur budgetnya juga. Gitu deh dari aku. Kalau misalnya dari aku ada yang masih kurang, tunggu, aku mau nunjukin nomornya katedral itu ya. Ini nomor sekretariat katedral gitu. Kalau misalnya mau tanya-tanya apa-apa yang sopan ya. Nah, gitu aja dari aku. Kalau misalnya aku banyak salah-salah atau kelupaan, disampaikan aja di kolom komentar atau boleh ke Instagram aku @aadvn, ke email aku juga boleh. Tapi kalau WhatsApp aku suka ganti-ganti nomor sih, jadi aku nggak ngasih lah.
Gitu aja, semoga semua persiapan kalian berjalan dengan lancar. Sekali lagi, video ini maksudnya untuk membantu, bukan untuk pamer. Ya, gitu aja. Good luck untuk pernikahannya. Tuhan memberkati. Bye. Oh iya, kelupaan. Kalau misalnya kalian, aku tuh prewedding di luar Indo. Aku prewedding ada yang di Bangkok. Aku juga ada prewedding di Jakarta. Menurutku oke. Aku bakalan cerita. Tapi kalau misalnya kalian mau aku cerita, infoin ya di kolom komentar. Dan kalian pengen tips-tips apa aja untuk mempersiapkan pernikahan, karena I would be very happy to show you, to tell you the stories behind my preparations untuk wedding aku. Gitu aja, bye lagi.